Shalom. Senang rasanya saya bisa kembali bersama dengan saudara. Saya yakin dan percaya bukan suatu kebetulan saudara bisa ada bersama pada saat pagi hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika kita masuk di setiap akhir dari bulan yang kita lewati, tentu ada banyak hal yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita berpikir banyak, saya ingin mengajak saudara mengakhiri dari bulan ini. Berarti saya ingin mengakhiri pembicaraan tentang apa yang dikatakan di dalam visi akhir atau awal bulan dari bulan Juli. Nah, saudara, di mana akhir dari bulan Juli ini saya ingin mengajak saudara hari ini adalah menginjil itu bukan pilihan. Coba kita baca di dalam menginjil itu bukan pilihan. Nah, ini ada gambar bagaimana Yesus mengajak terang. Dia membawa obor pada murid-muridnya untuk mengikuti dia. Nah, menginjil itu bukan pilihan. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal menginjil bukan pilihan, tapi satu hal yang saya ingin katakan terlebih dahulu, saudara, bahwa sebelum membahas masalah ini, saya ingin menjelaskan sedikit. Jangan ragu tentang apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Kalau di sini saudara dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan" apa? Kalau segala kuasa berarti satu atau banyak? Semuanya. Terus segala kuasa di apa? Di surga dan jadi kalau di surga dia punya segala kuasa, berarti apa? Penguasa. Nah, kalau penguasa di surga siapa? Tuhan kan? Ya, jadi saudara nggak usah ragu tentang apakah Yesus Tuhan atau bukan. Dia manusia, dia begini-begini, saudara nggak usah. Karena di sini dikatakan ada banyak ayat yang mengatakan bahwa dia berkuasa di bumi dan di surga. Oke, nah saudara, jadi saya ini lagi ngeklik. Ini saudara tahu ini apa? Ini seorang yang kelaparan dan hampir mati. Anak perempuan ini di belakangnya ada apa? Ada burung. Ada burung pemakan bangkai. Jadi ini sebetulnya burung ini tinggal tunggu kapan matinya aku akan nikmati makanan. Nah, foto ini saudara karya dari Kevin Carter yang mula-mula diterbitkan di New York Times pada 26 Maret 1993. Foto tersebut diambil Kevin itu saat Afrika, ya, khususnya di Afrika itu tepatnya di daerah Sudan di sana mengalami kelaparan terburuk dalam sejarah manusia. Foto ini menuai reaksi keras dari pembaca dan dinilai tak bermanusiawi. Ketika mengalami hal itu, kenapa dikatakan seperti itu? Dia ngelihat dia lagi moto itu, saudara. Lagi moto, ternyata sebetulnya ini kan lagi kelaparan. Dia nggak mau bertindak untuk menolong. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian anak ini mati. Dan karena begitu menyesalnya dia karena ada tekanan dari publik secara moral,
sosial maupun rohani. Bahkan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan telah membawa banyak memang manfaat bagi kita. Tetapi tanpa disadari, kita mungkin tidak mampu mengatasi persoalan yang mendasar. Mungkin teknologi bisa membuat kita lebih baik. Dalam hal apa kita lebih baik? Dalam hal mungkin kita mendapat informasi, dalam hal mungkin kalau dulu ingat saudara, kalau mau menikah suruh apa? Bisa masak, ya. Sekarang anak nggak bisa masak juga sudah menikah, ya kan? Dengan gampang belajar di YouTube, resepnya ada di YouTube. Tapi kalau yang mau, kalau yang enggak mah tetap aja, ya. Nah jadi tinggal kemauan. Nah hal yang mendasar saudara, sesungguhnya adalah ketika kita masuk dalam hal itu, apapun kemajuan teknologi, apapun yang terjadi dalam dunia ini, banyak kali saudara, persoalan mendasar dalam hati manusia itu tidak tersentuh. Dampaknya apa? Terlihat mungkin meningkat kekerasan, ini meningkat apa lagi? Peperangan, ketidakadilan, kerusakan moral, krisis identitas, krisis keluarga, bahkan mungkin juga penyalahgunaan narkoba. Contoh, kalau kita untuk penyalahgunaan narkoba nih, kalau kita untuk tahan nyeri atau mungkin juga saudara, untuk tahan nyeri itu biasanya ada obat yang untuk membuat tahan nyeri itu adalah morfin. Nah kalau yang tahu itu ada kandungan dibaca sedikit itu, nah susah tidur minum itu. Ini kan jadi penyalahgunaan. Saya menyampaikan ini bukan berarti mengajari saudara, ya. Kalau yang ngantuk terus, coba cek gula darahnya sampai sejauh mana. Habis makan, habis tidur, padahal baru tidur masih begini juga. Kadang-kadang kalau orang sudah bangun tidur terus lemas saja, itu jangan-jangan tinggi gulanya. Nah, saudara, akhirnya apa? Menjadi satu hal yang hilangnya tujuan dalam hidup itu. Walaupun mungkin kemajuan teknologi terjadi, banyak terjadi dengan kemajuan, dengan ilmu pengetahuan. Dokter itu sekarang, dokter agak sedikit ngeluh saudara, atau apotik makin laku, dokternya makin nggak laku. Sehingga apa? Nggak lakunya karena apa? Dokter cuman hanya, sekarang kan kalau konsultasi dokter, dulu mah dokter kasih obat kan, sekarang orang konsultasi aja udah obat nggak obat bayar, karena sekarang gampang beli obat. Saudara cek, tanya di sakit ini obatnya apa, bener kok, suka ngecek beli obat ini. Nah saudara, dokternya sekarang jadinya dokter apa? Lihat, kemajuan enak ya sekarang ya. Saya pernah diomelin dokter. Kenapa diomelinya? Minum obat sendiri karena saya tahu obat apa, gula beli obatnya ini, obat jantung agak-agak sedikit tuh, kalau sudah sesak saya beli ini, begitu. Bapak suruh siapa itu? Tahu sendiri dok. Tahu nggak dosisnya segala macam? Nggak tahu. Enak aja bapak minum obat begitu. Dalam hati saya, iya juga sih, tapi ya kamu kan nggak ngerti, jadinya kamu kan dirugiin barangkali begitu dalam hati saya, tapi nggak begitu saudara. Nah ini tujuannya adalah akhirnya apa? Apapun kemajuannya, tujuannya akhirnya saudara hilang tujuan yang sesungguhnya. Nah saudara-saudara, jadi kebutuhan terbesar dunia bukan hanya persoalan sosial atau ekonomi, tetapi juga pemulihan hubungan dengan Allah melalui Injil Kristus. Melalui Injil Kristus. Nah jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semua itu menunjukkan bahwa dunia membutuhkan pemulihan yang lebih dalam, bukan hanya sekedar perubahan sosial, bukan hanya sekedar perubahan sosial, tetapi saudara-saudara pemulihan hubungan dengan Allah. Nah ini keadaan dunia. Karena itu gereja dipanggil untuk memandang dunia dengan kasih. Karena dunia butuh kasih. Dunia butuh
bukan hanya dengan orang yang mengasihi, cuman hanya dengan dikasih apa? Dikasih bantuan, enggak cukup saudara. Kasih bantuan, kasih sembako itu enggak cukup. Tetapi dunia perlu sikap. Ketika kita mau mengasihi, jangan kita menghakimi. Jangan kita menghakimi. Sebagaimana Allah mengasihi dunia dan mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Kalau saudara baca, kita baca di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Saudara, kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Apa? Karena begitu besar akan dunia ini. Terus anaknya yang tunggal ayat 17. Baca sama-sama. Sekali lagi, kayaknya kumur-kumur. 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, setiap murid Kristus, kalau Yesus mengasihi dunia dan mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia, saya pikir kalau kita menjadi pengikut Kristus, maka setiap pengikut Kristus dipanggil untuk memberitakan hal ini juga. Injil. Itulah sebabnya menginjil itu bukan pilihan. Jadi kalau bukan pilihan berarti satu keharusan. Satu keharusan di mana Kristus melakukan dengan kerendahan hati, kasih penghormatan kepada setiap orang. Jadi amanat agung lahir karena merasa lebih, bukan lahir karena merasa lebih dari orang lain. Jadi kita melakukan untuk bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kasih dan lain sebagainya. Kita bukan karena kita lebih dari orang lain, bukan saudara. Bukan karena itu. Kalau saudara lihat ini, yang gambar yang pertama ini. Ini kan karena kasih. Sebetulnya karena kasih. Kemarin saya bicara tentang pure motive. Pure motive itu kalau benar-benar pure motive ini bukan karena dia fotografer, saudara. Fotografer ini dia jual ini foto ini. Apa dia apa? Bukan jual, dia dipublikkan. Akhirnya apa? Dia dapat medali. Dia dapat juara dari fotografer ini. Juara. Tapi saudara, di balik juara itu apa yang terjadi? Membuat manusia atau membuat orang lain celaka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam merespon hal ini banyak pengikut Kristus memandang penginjilan sebagai pelayanan bagi pendeta saja. Jadi kalau kita nginjil, ya itu kan tugasnya pendeta, itu tugasnya para pemimpin atau pelayan Tuhan, atau orang-orang yang memiliki karunia khusus. Akibatnya saudara, banyak murid Tuhan merasa bahwa mereka berpikir tidak begitu penting terlibat dalam penginjilan. Kenapa tidak begitu penting? Karena menginjil bukanlah sebuah pilihan saudara. Ini sekali lagi, menginjil bukan sebuah pilihan, melainkan perintah Tuhan kepada setiap muridnya. Jadi sama seperti seorang prajurit tidak dapat berkata tidak dalam menjalankan perintah komandannya. Ini perintah komandan loh. Kalau kita pengikut Kristus, berarti ini perintah Kristus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengikut Kristus berarti menerima panggilan untuk diutus. Penginjilan bukan sekedar salah satu aktivitas gereja. Kita menginjil. Misalnya, saudara aktivitasnya apa? Bagi-bagi sembako, bagi-bagi paspor. Jadi kalau ketinggalan paspor, wah saudara repot. Nggak bisa pulang. Ya, kalau nggak ngurus lagi. Jadi menginjil disebut amanat agung. Menginjil disebut amanat agung, saudara. Menginjil disebut amanat agung karena menginjil atau melakukan penginjil disebut amanat agung karena perintah ini merupakan perintah terakhir. Di mana? Ayatnya tadi di dalam Matius 28. Itu perintah terakhir.
ketika Yesus sebelum diangkat ke surga, dia naik ke surga. Ya, itu perintah terakhir, perintah terbesar dan paling penting yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Jadi perintah terakhir, biasanya kalau orang mau mati, ada perintah terakhir ditunggu. Apa tuh? Lagi dipanggil, misalnya anak, ini ada anak 3, saya panggil. Wah, dia debar-debar dipanggil begitu. Padahal bapaknya punya banyak harta benda. Wah, ada emas, ada apalagi tanah. Saya ingat cerita itu. Panggillah Pak David. David, sini. Papa sudah nggak lama lagi. Nanti tanah yang ada di Sudirman sana. Papa tahu kamu butuh uang, tapi jangan jual, punya orang. Itu yang diceritakan sama dia. Nah, saudara, ditunggu-tunggu. Nah, ini perintah terakhir adalah perintah yang sangat apa? Mendebarkan. Dan ini loh, menginjil disebut amanat agung karena apa? Perintah terbesar, perintah paling penting. Penting untuk siapa? Untuk saudara, untuk kita semua. Maka dalam bahasa King James itu disebut the Great Commission. Istilah ini tidak muncul secara harafiah di dalam Alkitab, tetapi saudara merupakan istilah teologis yang digunakan untuk merangkum perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 18 itu. Nah, apa kita belajar tentang amanat agung? Akar katanya itu apa? Atau etimologinya itu apa? Amanat agung, saudara, dalam bahasa Indonesia amanat itu sebetulnya diambil dari bahasa Arab. Amanah Arabnya, tapi itu dijadikan amanat. Nah, amanat berarti kepercayaan, tanggung jawab yang dititipkan, wewenang untuk menjalankan satu tugas yang harus dijalankan dengan setia. Kita stop dulu sampai amanat ini. Amanat, kenapa menginjil disebut amanat agung? Itu menjadi menginjil atau penginjilan atau menginjil bukan pilihan, karena ini kepercayaan. Jadi ketika kita diberi kepercayaan, saudara, itu amanat, itu kepercayaan yang Tuhan titipkan kepada siapa? Kepada muridnya. Ada yang menggunakan dengan baik, ada yang menggunakan dengan tidak baik, menyalahgunakan kepercayaan. Nah, maukah kita menjadi orang kepercayaan? Ketika orang kepercayaan dikerjakan apa yang diperintahkan itu dengan baik, maka saya yakin dan percaya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan, saudara, Tuhan akan lengkapi dalam kehidupan saudara. Saya baru mengerti ketika saya mengambil bagian itu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mengambil untuk menjadi hamba Tuhan. Sekalipun pada waktu itu dalam tanda kutip, saudara, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kewaswasan, artinya kekhawatiran. Apakah saya bisa menghidupi anak saya yang 3, laki-laki semua, dengan apa? Dengan satu istri yang mengurus 3 anak laki-laki, mampu enggak? Ternyata saudara, Tuhan berikan kemampuan, baik secara finansial maupun secara mendidiknya itu. Tuhan memberikan kepercayaan itu, ada tanggung jawab yang dititipkan. Jadi ketika kita diberikan kepercayaan itu, ada tanggung jawab yang dititipkan, wewenang untuk menyelesaikan atau menjalankan tugas. Harus kita jalankan dengan setia. Nah, sekarang kita berbicara soal agungnya. Itu agung. Agung berarti besar, mulia, tinggi, dan sangat penting. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi amanat agung bukan sekedar saran, melainkan tugas yang dipercayakan oleh pihak yang berwenang kepada penerimanya. Itulah sebabnya menginjil bukan pilihan. Karena apa? Karena saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
tugas yang dipercayakan oleh pihak yang berwenang. Nah, dalam konteks Alkitab, saudara, berarti Yesus mempercayakan misinya kepada murid untuk diteruskan kepada seluruh dunia. Jadi, saudara, dalam dunia militer, perintah seorang atasan berkata amanat berarti menerima otoritas resmi. Otoritas resmi dari pihak yang berkuasa. Nah, sekarang kita menerima amanat dari Matius 28. Amanat dari siapa? Yesus. Resmi nggak? Resmi. Nah, cuman pola penginjilan kadang-kadang saudara nggak ngerti nginjil itu apa. Saudara mengatakan kepada anak saudara untuk takut akan Tuhan, itu sudah melakukan perintah Tuhan. Mengingatkan untuk ingat kepada Tuhan, itu sudah melakukan perintah Tuhan. Mengajak siapa? Mengajak anak saudara dari dini untuk terus bersukacita dalam Tuhan. Itu melakukan perintah Tuhan. Mengingatkan diri kita baca firman Tuhan, itu juga sudah mulai memupuk itu. Tapi saudara, ketika melakukan penginjilan itu bukan hanya itu saja. Injili pribadi dulu, baru kita akan lakukan ke luar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka saudara-saudara, sebelum memberikan amanat agung, Yesus terlebih dahulu mendeklarasikan. Di sini katakan, kenapa penting amanat agung itu? Jadi amanat agung, amanat agung berarti tugas kepercayaan yang tadi saya sudah sampaikan itu. Nah, sekarang saudara, apa pentingnya, pesan penting dari amanat agung itu? Pesan penting dari amanat agung. Jadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu merupakan inti dari amanat agung. Nah, amanat agung, saudara, amanat agung bukan sekedar mengajak orang berpindah agama, bukan. Tetapi mengumumkan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dan satu-satunya juru selamat bagi manusia. Jadi kita cuman hanya menyampaikan Yesus itu Tuhan loh. Tadi saudara ingat di dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi tugas kita cuma hanya menyampaikan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas satu-satunya dan satu-satunya juru selamat. Itu amanat agung, saudara. Nah, sebelum memberikan amanat agung, Yesus terlebih dahulu mendeklarasikan kepada jadi di situ katakan tadi sudah sampaikan kepadaku telah diberi kuasa. Jadi pernyataan ini saudara menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Yunani kurios, yang memiliki otoritas mutlak. Yang memiliki otoritas mutlak. Jadi dia kurios itu pemilik. Nah, memang ada penggunaan kata, jangan tergiur saya menyampaikan ini. Karena ini lebih berhantar, lari lagi jauh, ntar lama diprotes lagi bisa 1 jam 20 menit. Oke, kurios adalah pemilik. Jadi karena dia adalah Tuhan, maka perintah untuk pergilah jadikan semua bangsa muridku berarti memiliki kuasa dan harus ditaati oleh kita sebagai muridnya. Nah, di sisi lain saudara, amanat agung itu berisi kata bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi pesan penting amanat agung, ingat apa? Di bawah kolong langit ini. Nah, sekarang begini, manusia hidupnya di mana? Ada nggak di atas langit? Nggak ada. Manusia hidup di atas bumi ada? Ada. Ya iya, kita sekarang di atas bumi hidupnya begitu kan. Di atas langit nggak ada saudara hidup di atas langit. Jadi keselamatan hanya di dalam Dia yang hidupnya di kolong langit ini. Hanya dalam Yesus Kristus. Nah, terus apa? Nama lain yang diberikan kepada manusia dan olehnya kita dapat. Jadi nggak ada nama lain selain dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus adalah juru selamat yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di mana? Orang itu. Siapa orang? Kita, semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen keselamatan itu, saudara.
Jelas ya? Nah, coba kita baca lagi di dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan apa? Mulut. Jadi kalau cuman saya percaya dalam hati saya, cukup percaya. Tapi kalau nggak ngaku dan apa? Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, siapa dia itu? Yesus dari antara orang mati. Maka kamu ya. Jadi saudara, Tuhan, maka perintah ini adalah pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah saudara, jadi amanat agung adalah deklarasi global. Amanat agung adalah deklarasi global tentang perintah dan keselamatan di dalam Kristus. Lalu yang selanjutnya, pesan penting amanat agung itu pemberitaan tentang pemerintahan Kristus sekaligus undangan kepada dunia untuk menerima keselamatan di dalam Dia. Ini 3 hal penting. Kenapa pesan penting amanat agung itu begitu penting? Karena pemberitaan tentang pemerintahan Kristus sekaligus undangan kepada dunia untuk menerima keselamatan di dalam Dia. Nah, untuk memahami mengapa menginjil bukan pilihan, kita perlu melihat dulu dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Karena Dia yang memberikan pesan, Dia yang menyampaikan perintah. Jadi bukan menurut pandang manusia, tetapi menurut pandangan Tuhan. Apa alasannya? Apa yang Tuhan lihat terhadap dunia dan manusia sehingga menjadi alasan utama mengapa Tuhan mengutus gereja untuk memberitakan Injil. Mengapa menginjil itu bukan pilihan? Mengapa menginjil itu bukan pilihan? Saudara, karena Tuhan melihat dunia sangat membutuhkan keselamatan. Itu alasannya. Kenapa begitu penting? Kenapa menginjil itu bukan pilihan? Yesus memandang dunia dengan cara yang berbeda dari manusia. Ketika orang banyak melihat kerumunan, nah ini kerumunan orang banyak. Ya, saudara, Yesus melihat jiwa-jiwa yang terluka. Yesus melihat yang tersesat dan membutuhkan keselamatan. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini hati Yesus. Bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa ia di balik kesibukannya, di balik keberhasilannya, di balik apalagi kehidupan manusia, saudara, Tuhan melihat kebutuhan terbesar mereka. Jadi mungkin dengan kesibukan Yesus, dengan keberhasilan manusia, saudara, ada sesuatu yang Yesus lihat. Ada sesuatu yang Dia pandang, ada kebutuhan terbesar mereka, yaitu mereka belum didamaikan dengan Allah. Karena apa? Karena saudara, keberhasilan mereka, mungkin mereka berhasil, tapi hidup mereka terpisah dari Allah. Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada apa? Ada benih. Nah, saya cerita hal seperti itu. Colek sebelahmu, jangan lelap, nanti kalau suaranya bunyi lepot. Saudara, saya teringat kemarin kalau nggak salah. Jadi anak kecil, dia nggak, bapak ibunya nggak ngajarin bohong, dia bohong. Dibilang apa? Mama dulu yang lempar bola ke saya katanya. Padahal mamanya nggak ngelempar bola. Jadi dia balas waktu main bola begitu, dia ambil bolanya dilempar ke mamahnya. Kok kamu kenapa lempar bola ke mama? Mama duluan katanya. Dia belajar ngebohong karena supaya apa? Alasan dan lain sebagainya. Enggak, padahal orang tuanya enggak ngajarin. Dari mana itu benihnya? Saudara pernah, saudara di rumah saudara ada ada mungkin ada halaman
dikasih konblok ya halamannya. Saudara nanam rumput nggak di konblok? Kenapa muncul rumput? Kenapa rumput muncul sendiri? Nah, sama halnya dengan kenapa pikiran negatif muncul dalam kehidupan kita? Karena benih itu. Benih dari mana? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Benih yang negatif itu muncul dalam kehidupan kita. Kenapa pintar beralasan? Karena mulanya ada di Adam dan Hawa. Adam, kenapa kamu makan buah ini? Apa jawab Adam? Wah, pinter kalau bikin alasan. Tuh, Hawa yang kau kasih Tuhan. Hawa ditanya lagi, punya alasan lagi saudara. Alasannya apa? Ular. Ya, tinggal terima nasib dah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi permasalahan. Jadi dalam Yohanes 4 ayat 35, Yesus juga berkata, lihat di sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang menguning. Yesus mengajak murid-muridnya dan sekarang mengajak kita umatnya. Untuk apa? Untuk memiliki cara pandang yang sama dengan Yesus. Melihat setiap orang sebagai jiwa yang berharga dan layak diselamatkan. Everything okay di atas? Hah? Oke? Oke. Di dalam kamar oke? Saya mesti pastikan nih, saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi jadi jika kita memiliki hati Kristus, kita tidak hanya melihat dunia sebagai tempat untuk hidup. Kita melihat dunia bukan hanya untuk bekerja atau bisnis, tapi sebagai ladang misi yang dipenuhi orang-orang yang membutuhkan Injil. Harusnya. Jadi saudara, dimanapun saudara berada, saudara harus melangkah ke sana. Bercerita. Tadi pesan pentingnya apa? Ingat? Baru loh. Ini. Tuh, itu tuh. Ini pesan amanat agung ini. Ya, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, dan Dia akan memerintah. Kita mengundang untuk itu. Jadi saudara, maka ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Jadi penginjilan itu bukan sekedar tugas gereja, melainkan respon terhadap hati Tuhan yang rindu agar setiap orang memperoleh keselamatan. Coba kita merenung, siapa yang belum ibadah? Saudara ibadah sendiri, doakan suami saudara, anak saudara, tetangga saudara. Terus siapa? Orang tua barangkali. Ada orang tua ngakunya ke gereja, tapi barangkali belum tentu dia kalau ditanya mungkin mana ke gereja, karena gerejanya beda dengan saudara. Barangkali, tapi dia nggak ke gereja. Doakan saudara. Di gereja di mana terserah. Yang penting gereja yang percaya bahwa Allah Tritunggal, Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Dia percaya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Itu nggak usah lihat benderanya. Bendera apa? Bendera KFC, bendera JRB, atau bendera apa? Nggak usah lihat benderanya. Benderanya adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, yang kedua, kenapa? Ya, mengapa menginjil itu bukan pilihan? Karena Tuhan melihat bahaya kekal yang sedang dihadapi manusia. Ada bahaya kekal. Kemarin saya bicara kepada anak muda, kalau seandainya saya melayani Tuhan, lalu saya mulai karena kepengen disukai oleh para apa? Yang dengar, viewers, followers, ya. Follower Facebook saya sudah 4.000 berapa begitu ya. Nah, karena saya kepingin supaya bisa ngelihat begitu, saya sebelum pelayanan. Terus apalagi ngedoain orang sakit digituin, doain orang sakit. Diam ya.
dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Apa tujuannya kalau begitu? Kalau tujuan seperti itu, jangan-jangan nggak murni. Saya bilang, kalau saya seperti itu, tolong anak muda, kasih tahu Om bertobat. Karena saya sendiri nggak tahu bahwa saya akan masuk jurang. Nah, saudara tahu nggak ini? Ini kenapa Tuhan begitu mengatakan pesan penting untuk penginjilan itu. Menginjil bukan pilihan. Karena apa? Karena Tuhan melihat bahaya kekal yang sedang dihadapi manusia. Bahaya kekal. Saudara, ini bahaya kekal bagi manusia. Tuhan tidak hanya melihat keadaan manusia saat ini, tetapi juga tujuan kekal yang sedang mereka hadapi. Coba baca di dalam Roma 3 ayat 25. Ini ayat terkenal sekali ini. Karena semua orang dan ya, jadi ini pesan pentingnya semua orang. Kita nih udah di dalam apa? Kita udah di dalam Kristus, berarti apa? Kita sudah menerima kemuliaan Tuhan. Sudah ada. Mereka belum. Ketika belum itu berarti bahaya kekal yang sedang dihadapi. Ini bahaya kekal. Menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa memisahkan manusia dari Allah dan membawa manusia kepada kebinasaan kekal yang tidak menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Itu persoalannya, mereka nggak nerima keselamatan itu. Tadi kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan hanya dalam siapa? Dalam Dia yang Tuhan berikan itu kepada nama itu di kolong langit ini. Jadi kalau nama Yesus gak laku kalau gak di kolong langit. Nama Yesus bukan juru selamat kalau bukan di kolong langit. Lalu kenapa Yesus turun menjadi manusia? Tuhan menjelma menjadi manusia. Karena yang diselamatkan, kalau yang diselamatkan, maaf Tuhan, kalau yang diselamatkan monyet, mungkin Tuhan akan menjadi monyet. Kalau yang diselamatkannya tikus, mungkin Tuhan akan menjadi tikus. Kenapa mesti harus menjadi manusia? Supaya tahu. Supaya tahu, saudara. Karena apa? Karena supaya dia ngerasain apa yang dirasakan manusia. Karena manusia itu tukang protes. Contoh, enak aja Tuhan, Engkau nyuruh-nyuruh begini, Engkau nyuruh-nyuruh begitu. Engkau nggak tahu sih rasanya jadi manusia, betapa pedihnya saya disakiti Tuhan. Engkau kan nggak tahu disakitinya di mana. Tuh sakitnya di sini, pening kepala, ngenyut-ngenyut. Kalau disakiti, terasa hati diiris-iris. Yesus katakan dalam Ibrani, Yesus sama seperti manusia, tapi di apa yang dirasakan manusia dia pernah merasakan. Tapi apa yang menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan membawa mereka kepada hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, menginjil bukan pilihan. Mengapa, saudara? Menginjil bukan pilihan. Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan waktu ini semakin singkat. Orang mengejar-ngejar waktu. Bahkan dikejar-kejar waktu. Saudara, rasanya berbicara soal waktu, rasanya nggak cukup 24 jam. Kalaupun seandainya dunia ini diputar lagi sampai 36 jam, saudara masih nggak cukup juga. Saudara yang dikasih Tuhan, hati Tuhan adalah agar setiap orang beroleh kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Itulah hati Tuhan. Itulah pentingnya menginjil bukan pilihan, karena Tuhan melihat itu. Tuhan melihat ini, saudara. Jadi dalam 2 Petrus pasal 3, coba kita buka di sana. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi
Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini isi hati Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menyatakan firman ini dengan jelas, tidak lalai menepati janjinya, tapi dia sabar. Nah, maka dari itu saudara, kesabaran Tuhan adalah bukti kasih karunia yang memberikan keselamatan bagi manusia yang menerima Injil. Maka dari itu saudara, setiap hari adalah kesempatan Tuhan berikan untuk membawa seseorang kepada keselamatan. Setiap hari menjadi penting untuk kita. Kesempatan itu tidak akan berlangsung selamanya. Katanya kesempatan itu hanya datang satu kali. Tapi walaupun datang lagi itu beda persoalannya kadang-kadang. Itulah sebabnya, kok saya masih bisa? Itu beda permasalahannya, masih bisa kesempatannya, masih bisa. Tetapi dengan hal-hal yang berbeda. Jadi kalau itu cuman hanya saat itu doang. Nah maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu terus berjalan, kehidupan manusia terbatas, kedatangan Tuhan Kristus semakin dekat. Saya pernah dengar khotbah, lupa siapa namanya, katanya sekarang sudah materai ketiga yang dibuka. Jadi ada materai berapa? Ada berapa materainya yang belum dibuka? Semuanya ada 7. Berarti tinggal 4 lagi yang belum terbuka. Sampai kapan? Nanti saudara harus berjaga-jaga dan waspada. Waspadalah, waspadalah. Nah, menginjil bukan pekerjaan yang bisa ditunda, tetapi sebuah panggilan yang harus dilakukan. Kapan? Sekarang. Paling tidak saudara berdoa. Berdoa untuk siapa? Orang-orang yang saudara kasihi. Ya, orang-orang yang saudara kasihi. Sekalipun mungkin saudara sudah mengajak, oh iya nanti saya ibadah, iya nanti ibadah. Jangan bosan. Terus saudara. Ajak terus. Mungkin kalau kita pergi sama-sama pergi, tapi kalau kebaktian kagak, nggak apa-apa, ajak terus. Ya, ajak terus, ingetin, ayo dong kapan. Pokoknya selagi masih kita bisa ngomong ya, agar semakin banyak orang mengalami kasih karunia dan keselamatan. Itu tandanya saudara mengasihi saudara, bukan hanya sekedar oh saya kasih sama kamu, yuk kita makan sama-sama. Makan apa? Makan soto, makan apa? Bukan itu. Mengasihi, kalau kita mengasihi berarti kita mengasihi tentang kehidupan yang akan datang juga. Bukan hanya kehidupan di sini saja saudara, kehidupan yang akan datang. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, murid yang telah mengalami itu, maka hari ini waktu yang terbaik untuk membawa kepada Kristus. Karena Allah mengasihi dunia dan waktunya semakin singkat. Jadi setiap murid harus segera melaksanakan amanat agung. Menginjil bukan aktivitas tambahan bagi orang Kristen, melainkan konsekuensi logis dari mengikut Kristus. Ingat, ini tuayan sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Lihat di sini Dasana Indah, banyakan mana? Orang kita yang Kristen atau bukan? Nah sekarang begini, Pak Cuncun sales, lalu di sini anggaplah Pak Cuncun sales sepatu atau sales apa. Di sini banyak orang yang nggak pakai sepatu. Kesempatan besar apa enggak? Kesempatan besar. Tapi Pak Ahon bilang, percuma. Lu nawarin orang pakai sepatu. Karena apa? Karena orang nggak mau pakai sepatu. Di sini lihat aja nggak ada pakai sepatu. Tapi orang yang berpikiran itu, wah ini kesempatan. Sepatu saya laku, keras
Kenapa? Karena semua orang nggak pakai sepatu, banyak yang nggak pakai sepatu. Tapi Pak Ahon bilang nggak mungkin lah pakai sepatu, orang dia aja nggak pakai sepatu. Nah, tergantung sudut pandangnya. Ini lahan besar. Itulah sebabnya menginjil bukan pilihan bagi semua orang, bagi seorang murid, melainkan tanggung jawab yang lahir dari hati Allah sendiri. Selama masih ada jiwa yang belum mengenal Kristus, amat agung tetap menjadi prioritas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya ingin mengajak saudara, mari. Itulah sebabnya apa yang dikatakan menginjil bukan pilihan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri.